Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Anaska Kusuma, NPM 20430031, kelas B, Prodi S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan membawakan materi tentang CPU dan memori. Ini pendahuluan, latar belakang. Seiring dengan berkembangnya zaman, tentu juga dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, komputer memiliki memori yang digunakan sebagai media penyimpannya. Tentu sebagian besar orang tidak begitu memahami tentang memori tersebut. Ada begitu banyak macam-macam dari memori komputer yang digunakan sebagai media penyimpan. Oleh karena itu, tentu saja perlu buat kita untuk mempelajari. Dalam video ini akan dibahas tentang apa itu memori komputer dan CPU, guna untuk menambah wawasan bagi kita yang menonton video ini, sehingga kita tidak membingung dalam memahami bagian-bagian dari dalam komputer. Rumusan masalah. Apa ya pengertian memori komputer dan Central Processing Unit atau CPU? 2. Apa jenis-jenis memori? 3. Apa fungsi serta kinerja memori dan Central Processing Unit (CPU)? 4. Apa karakteristik memori? Tujuan: untuk mengetahui dan memahami tentang memori komputer dan Central Processing Unit. 2. Untuk mengetahui apa saja jenis-jenis memori. 3. Untuk mengetahui apa fungsi memori komputer Central Processing Unit atau CPU. Pembahasan. Pengertian memori komputer. Memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer dan berada di dalam CPU. Memori ini akan menyimpan sebagian program dan data yang diproses oleh prosesor. 1. RAM. RAM atau Random Access Memory adalah tempat penyimpan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Jadi RAM ini hanya sebagai penyimpan sementara saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu. RAM sendiri bersifat volatil, artinya membutuhkan aliran listrik. Jadi RAM bekerja pada komputer dalam keadaan hidup saja. Fungsi dari sebuah RAM adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada komputer. Semakin besar RAM yang dimiliki, maka akan semakin cepat sebuah komputer memprosesnya. Kerja RAM dapat dilihat di Task Manager di dalam sistem komputer. Fungsi memori. Memori internal berfungsi sebagai pengingat, sebagai media penyimpan dan ataupun program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data pun akan hilang. Dalam penggunaannya, memori internal diakses langsung oleh prosesor, menyimpan data dari peranti masukan serta dapat data dikirimkan ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. Menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke peranti keluar. Menampung instruksi atau program dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. 2. ROM. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory, yaitu suatu perangkat keras pada komputer atau PC yang merupakan chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja. ROM mempunyai sifat permanen, yang artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM tidak mudah hilang ataupun berubah-ubah walau aliran listrik sudah dimatikan. 3. Cache memory. Cache adalah memori berukuran kecil yang sifatnya temporary atau sementara. Walaupun ukuran file yang sangat kecil, namun kecepatan sangat tinggi. Cache memory berfungsi tinggi yang menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama atau RAM, yang biasanya memiliki kecepatan jauh lebih rendah. Karakteristik memori. Lokasi memori. Memori lokal atau sering disebut dengan register built-in berada dalam CPU, diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Memori internal atau sering disebut dengan memori printer atau memori utama berada di luar CPU, bersifat internal pada sistem komputer. Memori eksternal atau sering disebut dengan memori sekunder bersifat
eksternal yang berada luar CPU diperlukan dalam menyimpan dan atau instruksi secara permanen, terdiri atas perangkat storage seperti disk, pita magnetik, dan lain-lain. Kinerja memori, waktu akses atau seek time. Bagi RAM, waktu akses merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca tulis. 2. Waktu siklus, cycle time. Waktu akses ditambah dengan waktu transient, hanya sinyal hilang dari saluran atau untuk menghasilkan kembali data ini dibaca secara destruktif. Konsep ini digunakan pada RAM. 3. Laju pemindahan atau transfer rate. Transfer rate merupakan kecepatan pemindahan dari data ke unit memori atau ditransfer dari unit memori. Bagi RAM, transfer rate sama dengan 1,5 siklus waktu. Karakteristik memori. Memori volatile. Memori volatile adalah memori yang datanya dapat ditulis atau dihapus, dan data akan hilang ketika tidak mendapat power atau daya. Contoh dari memori volatile adalah RAM atau Random Access Memory. Memori non-volatile. Memori non-volatile adalah memori yang datanya dapat ditulis dan dihapus, akan tetapi datanya tidak hilang ketika tidak mendapat daya. Memori jenis ini banyak digunakan untuk menyimpan data dalam jangka waktu yang lama. Contoh memori non-volatile adalah hard disk, flash disk, dan lain-lain. Organisasi memori. Hierarki memori yaitu sebagian kecil waktu akses semakin besar harga per bit, sehingga besar kapasitas, semakin kecil harga per bit sehingga besar kapasitas semakin besar waktu akses. Untuk kinerja yang optimal diperlukan kombinasi teknologi memori. B. Central Processing Unit atau CPU. Central Processing Unit adalah komponen keras atau perangkat hardware pemroses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan. Komponen CPU. Suatu CPU tidak memiliki sebuah prosesor atau suatu chip yang tertanam di dalamnya yang berfungsi dalam proses kalkulasi komputer. Namun perkembangan teknologi yang semakin pesat juga memungkinkan sebuah CPU memiliki lebih dari prosesor atau yang juga disebut sebagai prosesor core. Contoh soal, mengapa RAM sangat penting dan apa saja yang terjadi jika komputer tidak memiliki RAM? Jawab, karena RAM adalah tempat pusat penyimpanan sementara sebelum diteruskan ke hard disk. Jika tidak ada RAM, maka komputer tidak akan hidup karena pemrosesan data tidak dapat dilakukan, atau dengan kata lain, layar komputer tidak akan menampilkan apa-apa. 2. Apa penyebab RAM yang besar tidak terbaca di komputer? Karena bagian komputer masih memiliki spesifikasi yang rendah, dan jika dipasang RAM yang berkapasitas besar, maka komputer tidak akan memprosesnya sehingga tidak terbaca di sistem komputer. 3. CPU merupakan alat pemroses pada sistem komputer. Jelaskan cara kerja CPU. Jawab, mengambil kontrol mendapat instruksi dari komputer. 2. Menginstruksikan sebuah perintah. 3. Perintahkan kemudian diproses oleh komputer. 4. Dekode unit kontrol instruksi dan mengaksesnya bahwa data yang diperlukan yang dipindahkan dari memori ke aritmatika logic unit. 5. Aritmatika unit logic mengeksekusi instruksi aritmatika atau logis. Artinya, ALU diberikan kontrol dan mendapatkan operasi yang sebenarnya pada data. THC aritmatika logic unit menyimpan hasil dari operasi ini di memori atau register. Untuk kontrol artinya pengarahan memori untuk mengerahkan memori untuk melepaskan hasil perangkat keluar. Penutup, kesimpulan, besar kecilnya komputer ditentukan oleh besar kecilnya memori yang dimilikinya. Apabila komputer memiliki memori besar, maka kemampuan komputer dalam hal menyimpan data juga menjadi besar. Demikian pula sebaliknya. CPU sentral adalah komponen yang terpenting dalam sistem komputer atau diarahkan sebagai otak dari komputer. Apabila tidak ada CPU, maka komputer tidak akan berfungsi. Saran, apabila ada koreksi atau kesalahan ataupun kekurangan penulisan dan penyampaian
penulis mengharapkan masuk demi kesempurnaan materi. Semoga memori ini dapat menambah wawasan bagi teman-teman yang menontonnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.